Anda lihat pasar saham dan pusing? Kayak naik roller coaster tanpa tahu kapan belok, kapan turun, wajar. Tapi gimana kalau saya bilang di dalam semua kekacauan itu ada sebuah pola? Hari ini, kita akan mundur 100 tahun ke belakang. Kita akan cari petunjuk dari masa lalu yang bisa bikin kita jadi investor yang jauh lebih cerdas, lebih tenang. Dan pemandu kita dalam perjalanan ini bukan sembarang orang. Ini dia, sang maestro Benjamin Graham, pria yang karyanya jadi kitab suci investasi, mentornya para legenda termasuk Warren Buffett. Kita akan pakai petanya untuk menavigasi dunia pasar saham yang kelihatannya liar dan penuh intimidasi itu. Graham percaya kutipan ini, ini berlaku paling keras di Wall Street. Kenapa? Karena di sanalah panggung utama dari dua emosi paling berbahaya, keserakahan dan ketakutan. Emosi yang bikin kita lupa pelajaran-pelajaran yang sudah dibayar mahal oleh generasi sebelumnya. Pertanyaan bagus. Sekarang, yuk kita bongkar sama-sama. Kita akan gali pelajaran-pelajaran kunci yang Graham saring dari data 100 tahun supaya kita nggak cuma ikut-ikutan, tapi jadi investor yang beneran cerdas. Oke, kita mulai. Anggap saja kita sedang membuka sebuah peta kuno. Peta ini bukan menunjukkan harta karun, tapi menunjukkan perilaku pasar. Bukan sebagai kejadian acak, tapi sebagai sebuah cerita besar yang punya babak-babaknya sendiri. Graham melihat sesuatu yang menarik. Dari tahun 1900 sampai 1970, pasar itu punya 3 kepribadian yang beda banget. Pertama, ada zaman siklus, di mana pasar itu kayak ombak. Naik turunnya lumayan bisa ditebak. Lalu, datanglah era baru. Era pesta gila-gilaan yang berakhir dengan kehancuran total di 1929, diikuti pemulihan yang terseok-seok. Dan terakhir, ledakan pasca perang, masa keemasan di mana semua tampak tak terkalahkan. Nah, melihat era-era yang berbeda ini, pertanyaannya adalah, gimana cara kita tahu pasar lagi senang atau lagi sedih? Tenang, Graham kasih kita alatnya. Sebuah termometer untuk mengukur emosi massa di pasar. Alat ini namanya rasio harga terhadap pendapatan, atau PE ratio. Simpelnya gini, ini adalah label harga pasar. Angka ini nunjukin seberapa besar investor rela bayar untuk setiap $1 keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Jadi, ini bukan cuma angka, ini adalah cerminan sentimen, cerminan psikologi pasar. Dan lihat ini, betapa gilanya ayunan pendulum emosi pasar. Di tahun 1949, saat semua orang pesimis dan ketakutan, PE rasio cuma 6,3. Artinya, saham-saham bagus itu lagi obral besar. Tapi lihat, di 1961, saat semua orang euforia, PE rasio melonjak sampai hampir 23. Orang-orang rela bayar mahal banget untuk optimisme. Tapi tunggu dulu, seorang investor cerdas nggak berhenti di PE ratio. Dia akan bertanya satu pertanyaan krusial. Iya, saham harganya segini, tapi dibandingkan dengan apa? Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik. Lihat perbedaannya. Tahun 1948, imbal hasil dari dividen saham itu 2 kali lipat lebih besar daripada obligasi yang aman. Jelas, saham adalah pilihan yang lebih menarik. Tapi lompat ke tahun 1972, situasinya berbalik 180 derajat. Justru obligasi yang aman ngasih imbal hasil 2 kali lipat lebih besar dari saham. Dunia udah jungkir balik. Oke, sekarang kita sampai ke inti pelajarannya. Ini adalah bagian terpenting dari sejarah ini, tentang jebakan psikologis yang paling berbahaya, terutama saat pasar sedang bagus-bagusnya. Bayangkan, lebih dari 14%. Itulah rata-rata imbal hasil tahunan saham selama hampir 2 dekade. Luar biasa kan? Tapi kinerja fantastis ini melahirkan sebuah keyakinan yang sangat-sangat berbahaya. Keyakinan bahwa saham itu jalannya cuma satu, yaitu naik. Tapi Graham, dengan kacamata kebijaksanaannya, ngasih peringatan. Dia bilang, "Hei, hati-hati, kenaikan gila-gilaan ini sebetulnya bukan karena bisnisnya jadi sehebat itu. Ini lebih didorong oleh perubahan sikap, oleh optimisme yang meluap-luap yang menaikkan valuasi atau PE ratio ke langit." Dan apa konsekuensinya? Apa yang terjadi ketika pesta optimisme itu berakhir? Boom! Pasar anjlok 36%. Keuntungan yang dikumpulkan bertahun-tahun lenyap dalam sekejap. Ini bukti nyata, apa yang naik karena euforia semata bisa jatuh sama cepatnya, bahkan lebih cepat. Jadi, setelah melihat semua drama ini, apa yang bisa kita bawa pulang? Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah sebuah pola pikir.
Sebuah mindset yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Inilah poin kuncinya. Ini daftar periksa mental Anda. 1. Selalu ingat siklus. Pasar itu seperti pendulum. 2. Valuasi itu segalanya. Harga yang Anda bayar hari ini menentukan keuntungan Anda di masa depan. 3. Selalu bandingkan pilihan Anda. Jangan cuma lihat saham, lihat juga alternatifnya. Dan 4. Yang terpenting, tujuan kita bukan meramal, tapi bersiap. Dengan memahami sejarah, Anda bisa bersiap menghadapi ayunan pasar, bukannya kaget dan panik. Ini akan membantu Anda, seperti kata Graham, mengambil keuntungan dari kebodohan orang lain, alih-alih ikut serta dalam kebodohan itu.